Sip. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel kami dengan gue Willy dan Bukasir. Kali ini dengan Bukasir juga. Di konten sebelumnya kita udah ngebahas soal reinforce kaki-kaki terutama untuk tie rod. Nah, di konten kali ini kita mau ngebahas mobil Kijang yang ada di belakang kami berdua nih. Kijang Alto yang udah dikonversi, udah di-upgrade, udah di-reinforce jadi 6x6. Nah, ini hasil garapan dari bengkelnya Bukasir sendiri. Nah, kita udah ketemu dengan Bukasir nih di sebelah kanan gue. Nanti dia akan cerita gimana prosesnya, atau mungkin kita mulai dari kenapa dijadiin 6x6 gitu. Sejarahnya apa? Terus apa memang mau dipakai atau memang untuk image atau memang mau ngebuktiin bahwa Kijang ini bisa loh dibikin 6x6 dan berfungsi semuanya gitu. Nah, gimana Bu Kasir? Kalau pertama kali nggak ada kepikiran nih bikin 6x6. Yeah. Seperti biasa kan, saya mah cuma tukang bikin mobil. Tiba-tiba ini punyanya Pak Arif. Dia punya lahan sawit di Sumatera Barat. Oke. Dekat-dekat Muara Bungo sana. Saya lupa lah nama kabupatennya situ. Nah, dia cuma punya Kijang untuk langsir sawit. Oke. Ya kan? Nah, pinginnya 4x4 tadinya, ya kan 4x4. Karena istilahnya mau menuju ke sana tuh kadang kalau lagi musim hujan susah katanya. Jadi awalnya udah dari 4x2 ke 4x4? Iya, awalnya tuh memang 4x2, cuman sama yang orang sananya sudah dipakai ya istilahnya Alto ya, kalau anak-anak Kijang tuh udah Alto ceritanya. Itu cuman masih nggak ada gadan depannya. Bentar dulu, ada mobil lewat. Bentar dulu, silakan. Ya. Oke. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Nggak apa-apa, namanya juga di pinggir jalan ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, terus akhirnya dia butuh gadan depan ceritanya gitu kan. Udah bawa ke sini, pertama 4x4. Udah jadi nih 4x4 kan. Nah, tapi tiba-tiba bikin PTO. Power take off, bikin PTO setan ya biasa kita bilang. Nah, PTO setan ini itu kan posisi peletakannya tidak di depan, tetapi di tengah bawah. Betul, ya kan? karena kan dia ikut gearbox ya. Yes, terus sama kan dia karena besar, berat, ya kan. Tonase kita cari kan gimana caranya memposisikan. Harus center di tengah. Yes, kalau di depan ya bisa, gitulah, gitu terus. Mikir-mikir, akhirnya ya udah bikin 6x6 sekalian. Jadi karena posisinya itu kita cari posisi peletakannya di situ, ya kan? Kenapa nggak langsung sekalian, nanggung banget nih gitu kan? Kita bikin 6x6, akhirnya ya ACC 6x6-nya kita gitu kan, yang mikir kita bikin 6x6 nih Pak. Oh, jadi waktu 4x4-nya nggak di sini atau di sini juga? Di sini. Di sini juga ya? Jadi mobil 4x2, mobil Kijang, Kijang pickup biasa kirim sini. Saya sudah dari bikin 4x4. Sumatera Barat dikirim. Di towing, udah jadi 4x4 sama kita. Jadi sudah ada gadan depan sama gadan belakang kan? Iya. Sudah, nah tiba-tiba dia pingin PTO. Oke. Akhirnya pingin PTO sekalian aja pakai 6x6. Oke. Gitu. Jadi tidak dikonsep dari awal langsung pingin 6x6. Oke, bertahap tapi berarti. 4x4 atau kilaf dulu. Sebenarnya?
Jatuhnya hilap setelah jadi 4x4 karena gitu. pemasangan PTO itu. Oke. Karena ada PTO-nya itu. Karena tadinya dia tidak mau Wins Electric. Dia tetap mau PTO karena image itu kalau dibuat sawit itu dia harus pakai power take off. Winch itu power take off. Karena kan memang buat beban ya. Itu. Nah, jadi akhirnya 6x6. Nah, setelah 6x6 jadi otomatis kayak tadi image, otomatis jadi image. Jadi image ya. Alhamdulillah buat kami image. Terus buat yang punya juga alhamdulillah jadi seneng. Terus kalau apakah buat pembuktian? Iya. Ternyata saya tidak punya mobil Kijang. Ternyata setelah saya bikin, yang tadinya apa sih? Itu bukan Jeep juga, gitu kan. Bisa juga loh dibikin 6x6 dan fungsional. Gitu. Jadi semuanya terangkum dari memang ini. Memang dipakai. Basically tadinya memang mau basicnya buat langsir sawit. Bentar, mobilnya lewat lagi. Jadi kita geser dulu sebentar teman-teman. Monggo, maaf ya terganggu. Mari. Oke, kita pasang lagi. Lanjut. Jadi memang ini mau dipakai. Memang pertama buat langsir sawit. Tapi setelah 6x6 saya nggak tahu apakah dipakai sama bosnya untuk langsir sawit atau untuk dia sendiri mau menjenguk. Buat main doang aja gitu ya. Atau ya kan nggak tahu juga ya. Cuman tadinya memang untuk fungsi. Makanya kita bikin ini memang sesuai dengan konsep awal. Nah kalau dari racikannya sendiri nih, pertama mungkin waktu dari 4x2 ke 4x4 deh. Kalau boleh tahu bahannya apa aja sih? Boleh. Jadi kalau bikin mobil 4x4 itu kan bisa pakai apa aja ya? Betul, selama bisa dipasang pasti bisa gitu kan. Mau kayak gardan apa aja bisa. Cuman tetap ya ada ilmu basicnya. Nah, nantilah kita ulas lagi. Nah, untuk ini karena memang kita berpikiran adalah ini untuk kerja, terus spare part pun kita juga mikirkan untuk di sana, ya kan. Jadi ini tidak engine swap. Berarti ini pakai mesin bawaannya 7K ya, karburator. Nah, jadi masih mesin 7K karbu. Terus transmisi, saya juga masih pakai punya Kijang. Karena saya itu biasanya mesin transmisi itu udah satu paket, udah satu set. Kijang yang 4x4-nya atau dikawinin? Dikawinin. Pakai punya jadi gini, mesin Kijang 7K, transmisi juga punyanya Kijang, tapi saya yang 4 speed. Berarti yang lebih tua dong ya? Karena kan kalau bikin mobil itu harus rasionya kan harus seimbang antara mesin, transmisi, transfer case sama gardan. Itu jadi hitungannya kita itu 4 speed. Nah, transfer case-nya kita kawinkan dengan mobil lain. Kawinannya dengan apa? Balik lagi kan semua bisa pakai apa aja tergantung TC bisa pakai apa aja tergantung sama gardannya. Nah, gardannya kita konsepin untuk ini. Itu kita pakai punyanya keluarga Suzuki. Keluarga Toyota juga bisa. Pokoknya apa aja juga bisa. Ini kita bahas yang ini kan. Saya pakai keluarga Suzuki. Kenapa? Karena dengan bobotnya si mesin ini, dia bisa mengakomodir tonase si gardan Suzuki. 7K, balik ke mesin dulu deh. 7K itu 1800 ya? 1800. Cuman kalau menurut saya untuk Kijang dia tonasenya lumayan. Betul gitu. Sama kayak Verosa juga sama. TAF juga sama, TAF jelas gitu kan. Itu waktu ke 4x4. Begitu ke 6x6? 6x6 gini. Aku lanjutin tadi ya. Jadi gini, yang tadi keluarga Suzuki dulu ya, nanti pasti ke situ efeknya. Jadi aku pakein keluarga Suzuki apa? Karena tadinya basicnya mau bikin only 4x4, saya belakang pakai punyanya gardannya Vitara. Belakang pakai gardan Vitara. Vitara tahun berapa? Vitara sidekick apa aja bebas. Mau Escudo, Nomad juga bisa, ya kan. Saya sebenarnya ini sidekick. Jadi gardan saya copot dulu punya customer. Biasa mau bikin 4x4 kan gardan aslinya nangkringan di sini. Ada. Depan saya kawinkan dengan gardannya Jimny sumbu lebar. Bukan lokal, sumbu lebar. Karena kalau misalnya lokal itu dengan gardan Vitara itu terlalu jauh. Serumbungnya ya, lebarnya. Jadi depan pakai sumbu lebar ditambahin adaptor 2 cm. Baru belakangnya pakai punyanya Vitara.
Oke. Gitu. Jadi kalau Garden Vitara tuh kalau nggak salah dia lebar serumbung bersihnya tuh 130 cm. Berarti dua-duanya yang belakang ini. Nah, belakang banget bukan. Oh, jadi, belakang lain lagi. Jadi depan ini Jimny Samurai sumbu lebar. Nah, yang tengah itu pakai punyanya Vitara. Tadinya kan cuma cukup sampai di situ kan. Nah, transfer case-nya saya pakai punyanya CJ7. Karena itu belakang buat 6 tengah. kali 6-nya. Atau Untuk masih 4 kali 4 dulu. 4 kali 4. Oke. Jadi tapi nanti nyambung. Yeah. Jadi otomatis mau bikin 4 kali 4 pas awal itu depan Jimny Samurai sumbu lebar 841, gardan yang sekarang tengah, dulu kan masih 4 kali 4 ya. Itu pakai punyanya Sidekick 841. Terus TC-nya pakai TC CJ7. Kenapa? Karena dia bonggolnya si Vitara, Sidekick dan keluarganya kan belakang tengah. Oke. Makanya CJ7 karena dia larinya belakang tengah. Oke. Nah, itu udah jadi, udah simpel kan ya, udah terpasang. Nah, nanti TC ini dikawinkan nih sama transmisinya Kijang, dikawinin jadi satu. Jadi kayak gearboxnya 4 kali 4-nya Verosa. Jadi utuh ya kan. Karena dia tidak model TC, model pakai kopel tengah kayak Jimny. Oke. Dia modelnya yang dikawinin jadi satu. Nah, habis itu kelar, pingin 6 kali 6 dengan PTO. Kan nggak mungkin saya ngerubah konstruksi yang awal dong, buang-buang uang. Akhirnya dengan yang sudah terpasang tadi jadi 4 kali 4, ya udah kita akhirnya molorin tuh ke belakang. Caranya jadi TC CJ, kan dia mau pakai PTO juga. TC CJ itu seperti TC yang lainnya kayak Willys, kayak M715, kayak Gas macam itu, dia itu bisa untuk ada kita jadi di sisinya TC CJ itu kita keluarin as keluar untuk U-couple. Oke. U-couple. Jadi TC kan memang udah ada yang ke depan, ya kan, ada yang ke belakang. Nah, sisi sebelah sini tuh kita bisa bikinin lagi as, ya kan, bikinin as keluar. Nah, nanti itu bisa untuk U-couple. Kalau only 6 kali 6 itu selesai, cukup sampai di situ. Jadi keluarin satu langsung ke gardan paling belakang. Karena aku pakai PTO, otomatis saya butuh U-couple kan 2. Yang satu untuk gerakin gardan belakang, yang satunya untuk drum PTO. Nah, akhirnya saya pakaiin namanya TC penetral atau TC perantara. Penyalur, TC penyalur. TC penyalur itu apa? Jadi dari TC induksi CJ7 masukin as yang kita bikin itu ke TC-nya TC penyalur. Tadi. Biar nanti keluarnya langsung dapat 2. Nah, TC penyalurnya apa? Setelah tak cari-cari ya kan, tak cari-cari sendiri, nyambungin, ternyata bisa memanfaatkan TC Katana yang banci. Oh gitu. TC Katana, bukan TC Jimny. TC Jimny kan 4x4. TC Katana 4x2. Nah, itu kan bisa orang buang. Itu bisa dipakai. Jadi dari si as yang kita bikin dari TC CJ masuk ke si TC Katana. Nanti belakangnya itu kan yang ada drum tromolnya itu kan yang satu bisa ke sono, yang satu bisa dapat 2. Ya kan? Nah, itu makanya kita bilang TC penyalur. Nah, waktu itu udah jadi. Terus otomatis kita sambungin sasis 1 meter. Ya kan? Untuk peletakan gardan yang paling belakang. Nah, gardan paling belakang saya pakai punya SJ410 atau Jimny lokal, Katana lokal. Memang ngejar adaptornya di 10 cm kanan kiri. Karena dia kan short ya. Lebih pendek. Karena kan pertama kita juga lihat dari budgeting customer, ya kan. Tapi kan juga kita selain budgeting kan nggak mikir kita kasih yang receh, ya udah kita nyari yang selaras. Di sini juga ada. Toh itu juga hanya untuk bagian belakang semacam itu. Kita pakai itu ya, toh rasionya kan sama-sama 841. Udah kelar itu, udah terpasang gardan paling belakang, sudah terakit yang tadi TC penyalur, udah dapat U-couple 2 biji. Ternyata pada saat praktek di lapangannya, ban paling belakang tidak mau muter. Oh gitu. Keseret. Berarti rasionya beda. Tetapi rasionya gardan otomatis semua orang yang pengerti pasti kalau mau bikin mau sampai 8 kali 8 ya pasti semua harus sama, ya kan? Kenapa nih gitu kan? Karena pikir kita, kenapa kita tidak ambil TC 4x4? Karena TC 4x4 itu ada rasionya. Ya kan? Khawatir masuk dari TC induk masuk ke situ, keluarnya pasti nggak akan jadi 1:1 kan? Pikir saya, namanya TC banci, tidak ada hitungan rasio di situ. Pasti 1:1. Harusnya. Kayak TC Vitara itu 1:1. Asumsinya gitu ya? Asumsinya begitu. Ternyata enggak. Ya kan seperti ini kita dibantu sama teman-teman sharing. Teman-teman alhamdulillah semuanya pada bantuin.
ternyata TC Katana itu rasio antara sisi kanan dengan sisi yang Beda. ada drum tromol itu beda. Oh, oke. Makanya yang dari TC penyalur itu ke drumnya PTO akur sama putaran tapi begitu rasio. ke kanan beda. Iya, pas ke gardan yang ke sana beda. Ternyata rasionya 1:1,5. Oh, oke. Itu udah jadi pusing dong kepala. Karena bukannya pusing, ya kita kan juga mikir ya dari segi rupiah juga. Betul. Kan. Akhirnya teorinya kalau 1,5 dimasukin ke rasio 1,5 keluarnya harusnya 1. Oke. Logikanya gitu kan teorinya. Ternyata ya sudah kita pakaiin TC Katana 1 lagi buat menetralisir rasio yang berbeda itu. Karena teorinya seperti itu. Karena kan dari harganya kan tidak murah ya. Iya. Tidak mahal gitu, tetapi murah. Terjangkau banget terjangkau bisa dibilang itu kan. Orang limbah, bahan ya. buangan itu kan. Buangan gitu kan. Terus nggak mungkin aku bongkar lagi apa yang sudah terpasang, itu kan buang-buang uang. Ya namanya juga kita baru bikin kan wajar dong ya pasti ada begini, dan kita selalu selalu kasih tahu bahwa ini begini jadi istilahnya nggak nutup-nutupin ya kan. Akhirnya saya pakaiin 1 lagi TC Katana tapi dibalik. Ya kan yang biasanya drumnya itu madep ke belakang, ini ke depan karena berharap yang tadinya jadi tromol sama tromol itu ada pada depan ceritanya posisinya ya kan. Jadi keluarnya dia 1:1,5, masuk ke 1:1,5, keluarnya nanti ke gardan 1. Iya. Jadi ternyata salah lagi? Enggak, malah bagus. Ternyata teorinya benar sesuai dengan praktek. Alhamdulillah. Iya. Tadinya mikirnya gimana, harus bikin drive in, bikin biaya lagi dan macam-macam gitu. Akhirnya ngobrol sama teman juga yang ternyata dia ngasih tahu, iya ternyata beda Bu, kata ya udah, Mas Agung Jogja, thank you. Itu jadi ngasih tahu itu, dan ternyata kita mikir gitu, ternyata alhamdulillah sekarang sudah berfungsi normal. Gitu. Jadi mau pakai TC induk, di situ ada TC perantara, TC bengi, tetap keluarnya 1:1. Gitu. Waktu itu bikin berapa lama proses? Kalau berapa lama sebenarnya mungkin ya. Kalau kita bilang termasuk cepat. Berapa lama itu? Karena kan dulu masanya dulu saya pernah juga ke bengkel orang. Jadi waktu bikin dari 4x2 ke 4x4 itu kayaknya kurang dari sebulan. Ya, kalau itu kan standar lah ya, macam pekerjaan biasa lah gitu kan. Ya enggak juga sih. Kalau misalnya Peros sama, mungkin enak ya. Ini enggak juga. Salah loh. Ya, enggak juga malah ya. Lebih ribet sebenarnya. Malah lebih ribet ya? Lebih ribet. Nah, tapi dari 4x4 ke 6x6 itu sebulanan. Kenapa? Karena kita ngurusin sasis kan. Majangin sasis. Kan sendiri majangin sasis. Bikin suspensi lagi, ngitung nanti di mana posisi peletakan gardan yang paling belakang. Terus mainnya biar nggak ya harus seirama semuanya semacam itu. Berarti total cuman sekitar 2 bulan lah ya. Lumayan cepat lah itu untuk proyek pertama, dan terjadi error juga di situ kan? Pasti. Cepat, cuman untuk sampai enak seperti sekarang itu memang prosesnya banyak. Lama. Ada tuning lagi lah ya. Nah, jadi setelah begini, setelah begitu kita coba, gitu. Ini ada kurang begini kita revisi, kurang begitu revisi. Tes PTO ada yang drive-in-nya kurang kuat, kita begitu, seperti itulah. Nah sampai akhirnya di end, kemarin kita coba benar-benar untuk track off-road lah ya. Tapi track off-roadnya tetap kita mikirin ini konsep awal untuk apa, dan panjang dan sebagainya itu kita harus lihat. Jadi jangan langsung mau harus ke ekstrim gini-gini ya, kita lihat dulu. Kan karena memang saya itu bikin konsepnya pertama memang bukan untuk off-road ekstrim, tetapi untuk sebenarnya memang hanya untuk sawit ya. Langsir sawit, dan di mana saya bikin itu sesuai sama geografisnya di sana. Geografisnya di sana itu tidak se-ekstrim yang mungkin langsir sawit di Kalimantan. Kalimantan tuh banyak cerita di teman-teman, dia kayak off-road beneran tuh. Bahkan sepanjang hari itu nggak ada yang namanya kering ya, becek terus semacam itu. Kalau di sana enggak, hanya momen-momen untuk si punyanya Pak Arief tidak. Jadi hanya momen tertentu dia perlu ekstrim ya kan, itu enggak. Nah ini kemarin kita pakai bener-bener yang ya bisa dibilang kayak anak-anak off-road lah pakai. Alhamdulillah enak ya. Tadinya kita juga mikir 6x6 bisa apa enggak gitu kan. Ternyata malah lebih enak. Enaknya apa? Misal kita ada trek yang miring. Miring. Jadi daerah sisi kiri itu lebih jeglong ya daripada kanan. Kalau mobil yang kan waktu itu kemarin saya main juga bareng-bareng sama teman-teman lain ya, yang mobilnya 4x4. Dia
kayak misalnya Jimny, Vitara, padahal Vitara pun tidak enteng ya sebenarnya ya. Itu dia itu harus narik strap yang sisi sebelah kanannya. Biar tidak kebalik semacam itu gitu kan. Itu hampir semua seperti itu, makanya lama tuh di track yang itu gitu kan. Tapi pas aku pakai enggak. Malah langsung lancar aja. Miring-miring, cuma stabil, nggak ada yang namanya takut gelimpang atau apa semacam itu, enggak. Bahkan malah lebih ngebantu, jadi malah lebih cepet ya. Yang tadinya kan setiap ada handicap apa, ngelihat orang gitu kan, sampai harus tarik sling, harus di ini itu. Alhamdulillah tidak. Kalah enggak ya? Jadi sebenarnya 6x6 juga mumpuni. Tapi balik lagi tergantung kebutuhan tergantung tracknya sama si drivernya. Iya. Tetap ke situ. Iya, karena kan ya sebagus apapun kendaraan kita, kalau drivernya atau supirnya nggak menguasai, nggak paham juga, ya malah bikin celaka malah. Betul. Itu terus, nah ini kalau kalau 6x6 itu kan di dunia offroad udah biasa. Udah banyak banget yang bikin ya, dari zaman dulu sampai sekarang, malah lagi ngetren malah katanya sekarang. Cuman biasanya yang saya tahu mereka bikinnya itu dari TC yang sudah jadi. TC tinggal install istilahnya ya. Tinggal PMP. Cuman makanya kebanyakan itu basic mobilnya mereka itu kalau nggak double cabin, Bundera, VE, karena memang sasisnya ya sudah rigid lah. Rigid. Tapi untuk Kijang, bahkan untuk TAF sekalipun, itu sasisnya setelah saya manjangin baru tahu itu ternyata tidak sekuat itu. Kalau saya compare sama Triton ya kan, Triton kan masih termasuk zaman now ya kan, itu masih kuatan dia, masih kuatan double cabin ini gitu kan dibandingkan Kijang. Nah makanya untuk mobil-mobil biasa, entah Panther, entah Kijang, entah makan Jimny dan sebagainya, itu tidak bisa pakai TC yang sudah jadi. Karena notabene kalau TC yang sudah jadi 6x6 itu biasanya truk. Iya. Otomatis dia pasti besar. Gede banget. Otomatis berat. Iya, berat. Pasti kasihan dong. Sama sasis, mesin pasti engine swap dan sebagainya ya kan. Itu. Jadi ini saya bikinin 6x6-nya racikan. Atau custom. Dari barang-barang 4x4 kita bisa bikin jadi 6x6. Sebenarnya ilmunya sih sama, kalau kita yang udah biasa bikin PTO untuk bikin ke 6x6 itu sebenarnya sama. Jadi TC 4x4 ada sisi yang dijebol, kita kasih bikinin as keluar, kita jadiin plengan yang tadinya buat drum PTO, ini bisa jadi untuk ke 6x6. Seperti itu. Nah terus dari pemahaman suspensi, kalau saya kan ini memang pakai per daun, tidak pakai coil spring. Per daun karena memang buat tonase beban kan, buat angkut-angkut. Nah untuk per yang bagian yang per gardan kedua sama ketiga, saya memang modelnya itu kan kalau banyak komen nih, kenapa nggak model dingdong kayak biasa? Dingdong itu kayak per yang dipakai sama tronton, dia pernya satu panjang. Jadi untuk 2 gardan tuh 1 biji doang. Nggak mungkin bisa. Kalau kita pakein per itu, model gitu, nanti gardannya antara gardan tengah sama belakang jauh. Ya kan? Nah makanya kita tetap pakai per sendiri-sendiri. Jadi per daun depan ada, tengah ada, paling belakang ada. Cuman modelnya itu kalau kita bilang kawin disilang ya. Jadi ya ada dempetan begini yang ada yang di bawah gardan, ada yang di dalam. Biar agar gardan yang paling belakang itu tidak terlalu jauh sumbunya sama yang tengah. Karena kan itu kan mau nggak mau harus dihitung kan. Biar nanti pas lagi di jalanan, di trek seimbang nih, nggak ada yang ngegantung, nggak ada yang apa semacam itu. Nah dari itu bisa. Jadi istilahnya custom sendiri dengan barang-barang yang kita biasa bikin 4x4 semacam itu, kita bisa untuk jadikan 6x6. Dari TC-nya, mau dari suspensinya dan lain sebagainya itu bisa. Jadi istilahnya ini saya cuma mau ngasih tahu ke dunia luar bahwa selain Kijang bisa, juga kita bisa bikin 6x6 dengan cara custom. Tidak harus apa-apa yang TC 6x6 jadi ya kan, dan semacam itu gitu. Jadi kita bisa berkreasi. Tuh, jadi ini semuanya custom. Terus nah setelah jadi 6x6 banyak yang tanya gimana dengan mesinnya, apakah masih bisa laju dan lain sebagainya. Kalau otomatis pasti tambah tonase, tambah beban ya kan. Apalagi dia pakai kerangkeng ya kan, pakai baknya dilapisin plat besi tebel ini. Itu pasti tambah berat. Cuman itu dia, kita bikin mobil 4x4 itu tidak hanya mikirin yang penting ada gardan depan sama transfer case, tetapi kita juga mikirin rasio gear. Rasio gear di
mesin di TM, di TC, di gardan itu kita harus mikirin. Jadi banyak orang, oh yang penting ada gardan depannya, oh yang penting ada TC-nya, just it. Dia nggak peduli rasionya si TC, rasionya TM, rasionya gardan, nggak mikir. Tidak, salah. Itu harus, karena itu yang membantu lajunya si mesin kan, untuk di track ya. Nah ini saya tetap pakai 1800. Selama ini sih saya pakai dengan segala plus dan minusnya sih, alhamdulillah masih fine. Karena pada saat ini dipakai di trek yang 6x6, di trek lumpur, di trek tanah semacam itu, kan sudah aktif di 6x6. Dia mainannya low gear. Tapi dia bisa ini nggak, bisa 4x4-nya aja diaktifin? Enggak, langsung 6x6? Langsung 6x6. Jadi kalau dibilang handle-nya ada berapa biji, tetap handle-nya cuma persneling sama TC doang. Cuman dia kalau udah masukin ke 4L, ya kan? 4L? Bukan 4L, 6L, jadi gitu, otomatis. Jadi ini biasanya kalau 6x6 itu nggak ada, 4x4 nggak, tapi 6x6. Kecuali kalau kita pengertiannya yang bukan 4x4 ya, tetapi 6x2, 6x4, 6x6. Kalau 6x2 itu kan berarti cuman gardannya satu biji yang muter. Tengah biasanya ya kan, gardan depan nganggur, belakang nganggur. Itu nanti biasanya kalau terjadi di aspal. Kalau mobil kita 4x4 kan ada 4x2, 4x4. Atau 6x4. Nah 6x4 itu tengah sama belakang muter bareng, depan enggak. Nah ini sebenarnya lebih enak nih kalau di aspal, karena dia pasti dapat terus. Cuman kalau dari BBM pasti dia akan lebih boros. Itu. Nah ini biasanya nanti yang soal 6x2, 6x4 ini pada pemilihan pada saat di aspal. Ini tergantung dari TC-nya. Tergantung dari transfer case-nya. Nah, tapi kalau udah mau masuk ke low gear, otomatis udah langsung 6x6. 6x6. Nah, ini kalau udah masuk ke 6x6, alhamdulillah mau trek apapun istilahnya lewat. Cuman kalau untuk di aspal, kalau bukan di aspalnya, tapi lebih ke di tol kali ya. Kalau di aspal jalanan biasa sih, kan orang mobil tidak ada ngebut-ngebut ya, segitu-segitu aja. Kalau di tol memang dia ada, nggak mungkin bisa ngebut. Maksimum pernah berapa di sini? Saya itu nggak pernah ngitung dari kilometer. Tetapi kalau menurut aku, karena gini aja deh pemahamannya. Kalau mobil kita udah didesain low gear, itu pasti kalau di aspal seperti apa? Bukan berarti nggak bisa laju ya. Gremet aja, istilahnya lama. Jadi kalau misalnya orang Jakarta yang udah sering dari sini Jakarta ke Sentul, kan sering, kalau kita kan nyoba kan sering ke Sentul ya, Jakarta Sentul. Biasanya kalau mobil biasa tuh kan 1 jam. Lah kalau misalnya lancar gitu mungkin kurang kali ya. Yang kalau 3000 cc itu udah langsung bus gitu. Ini mungkin sekitar 1,5 jam baru nyampe. Ya, tapi kan udah biasa ya. Karena memang notabene gini, nggak harus ngomongin ini deh 6x6. Mobil yang udah didesain untuk low gear itu pasti akan dikalahkan di aspal. Otomatis kan, gitu kan. Makanya kalau untuk saya pribadi, yang namanya mobil 4x4 itu bisa 2 alam itu sebenarnya bohong. Karena 2 alam ini orang pasti mikirnya di aspal sama di on road sama di off road. Itu sebenarnya nggak bisa. Karena dua ini tuh berbeda dari segi suspensi beda, ya kan, dari segi low gear juga berbeda. Kalau di aspal mungkin dia butuhnya high gear, ya kan. Suspensinya mungkin yang empuk ya. Walaupun definisi empuk berbeda ya setiap orang, tapi istilahnya empuk lah gitu kan. Terus kita perlu namanya stabilizer, perlu panhat biar gimana caranya gardan nggak bergerak ya kan, harus anteng, harus diikat. Sedangkan di off-road kan itu nggak berlaku semua. Harus dilepas malah. Iya, semuanya yang namanya stabilizer dilepas. Makanya modelnya panhat karena dia besi panjang ya. Itu dilepas karena biar balerina kakinya. Terus kita butuhnya pasti low gear. Kalau nggak low gear di TC, dibantu sama low gear di gardan. Kalau perlu malah kalau misalnya kurang sampai ke transmisi segala. Seperti ini contohnya kan, karena kita harus bikin low gear kalau misalnya nanti bawa tonase dan sebagainya kan. Otomatis yang di aspal akan dikalahkan. Ya kan? Nah, makanya kalau dibilang ini memang 70% dia untuk tanah. 30% untuk aspal. Jadi kalau untuk harian ya pasti nggak senyaman dengan pasti tidak akan senyaman itu. Cuman makanya saya bilang kalau dibilang buat 2 alam itu sebenarnya salah.
kita harus condong kemana, minimal 60-40 lah, nggak bisa 50-50, itu pasti seperti itu. Kecuali mungkin kalau hanya main-main iseng ya saya nggak tahu ya, tetapi kalau memang kita sudah memikirkan totali, kita harus mikirin condong kemana nih. Iya. Karena semuanya desainnya pasti akan berbeda. Iya, pasti. Itu, jadi kalau dibilang nyaman nggak nyaman balik lagi. Kita sudah biasa pakai mobil modif apa enggak? Kalau udah biasa sih kayaknya comfort aja ya. Iya. Gitu. Lah ini saya pakai beneran buat di Jakarta, mau putar balik ya, mau ke gang sempit, mau apa? Ya alhamdulillah. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Jadi nggak masalah, nggak rewel. Tapi kalau memang kita bikin 6x6 untuk harian ya jangan dong. Iya. Tetap kita harus bikin ini sesuai dengan fungsinya. Ya, nah, sebentar, ada mobil lagi. Ada mobil lagi. Sebentar. Aduh Pak. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Mana ini? Sip. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi tadi kita udah bahas panjang lebar, detail juga soal apa ya? Toyota Kijang yang udah Alto, yang udah dibuat 6x6 ya, 6x6. Mulai dari tadi awalnya 4x2 terus jadi 4x4 terus menjadi 6x6 saat ini. Nanti kita akan coba lihat detailnya, partnya apa aja, terus juga fisiknya seperti apa gitu. Nah, jadi sekali lagi makasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Moga-moga bermanfaat. Dan kalau kalian suka, jangan lupa komentar yang positif. Lalu tombol like-nya dipencet, subscribe juga, dan sebarkan video ini sebanyak mungkin ke teman-teman kalian ya. Dan juga ini Bu Kasir juga punya channel YouTube juga nih. Monggo Bu Kasir, silakan. Ya, kebetulan punya channel YouTube namanya Samsung Production. Nah, mungkin kalau misalnya mau lebih detail mengenai si Kijang 6x6, barangkali nonton punyanya Om Willy gitu tertarik. Aku juga udah ulas di situ gitu secara detail. Monggo dilihat, siapa tahu bisa jadi edukasi. Ya, selain edukasi, kalau kalian keracunan nanti atau hilaf, siapa tahu mau di-convert jadi 6x6. Boleh. Ya, siapa tahu ada Kalia yang mau jadi 6x6, mungkin aja kan. Iya, siapa tahu. Karena prinsipnya semua mobil bisa dimodifikasi, semua mobil bisa di-convert jadi semau yang kita mau, selama ada konsep plus juga budgetnya menyesuaikan dong ya. Ujungnya pasti ke situ. Tapi jangan lupa konsep dulu sama spek dari konsep. Betul. Lari dari konsep baru ketahuan speknya apa. Nah, dari speknya itu baru ketahuan budgetingnya. Oke, sekali lagi makasih Bu Kasir. Sampai ketemu lagi nanti di video-video kami berikutnya. Semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Bye.